Saya Ismail Jati, umur 20 tahun, dengan gangguan persepsi sensori, pendengar ataupun pendengaran. Alat atau tujuannya hanya lingkungan yang nyaman. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, Bapak sudah nama siapa ya? Saya Jati. Oh ya, Jati ya. Gini Mas, saya perawat hasil yang bertugas pada kesempatan ini dari jam 7.30 sampai jam 1 siang. Jadi kedatangan saya di sini, saya mendengar bahwa Bapak mengalami gangguan persepsi sensori ataupun pendengaran yang tidak diinginkan. Nah, tujuan saya di sini, saya akan membantu Bapak untuk menangkal atau menghilangkan suara-suara tersebut ya Bapak. Jadi untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya. Sebelum itu saya akan masukkan pertanyaan ya Bapak. Bapak Jati, apakah sedang Mas? Saya boleh itu nggak Mas? Oh ya boleh. Saya tujuh Mas. Oh ya boleh. Terima kasih. Jadi gini Mas, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Jati sering tidak mendengar suara tidak diinginkan? Lumayan sering Mas. Terutama itu saat saya lagi bengong. Apakah di saat waktu yang bengong tersebut ataukah ada waktu lain seperti melakukan aktivitas seperti lagi melakukan suatu kegiatan seperti membersihkan? Kalau saya sih seringnya lagi bengong, tapi kadang sering kali juga muncul saat saya melakukan kegiatan Mas. Oh, Oke. kalau sehari itu belum tahu ya Mas, waktu jadi random gitu ya? Iya Mas, random. Tapi yang pasti itu ya kalau yang bengong gitu. Oh, yang kedua, berapa lama suara tersebut itu suara tidak diinginkan tersebut itu datang, misalnya waktunya sekitar 10 waktu Bentar sih Mas, cuma paling ya cuma suara-suara aneh gitu Mas. Kemudian yang ketiga, dari mana Pak suara tersebut itu muncul? Kalau saya tuh merasa suaranya itu dari dalam diri saya Mas, dari kepala saya Mas. Oh gitu. Seberapa keras Mas, suara yang muncul seperti atau bisingan atau dingin atau gitu Mas? Kalau saya lagi ngomong itu seringnya bisikan Mas. Oh bisikan. Iya. Tapi kalau lagi melakukan kegiatan itu justru malah suaranya keras. Oh gitu. Iya. Kemudian berarti Bapak sangat yakin bahwa suara-suara tersebut itu datang dari diri sendiri, bukan dari dari luar gitu. Yakin Mas, soalnya kalau ngomong itu saya seringnya menyendiri di pojokan, jadi saya sering bengong itu terus muncul suara-suara aneh, padahal saya merasa di sekitar saya itu nggak ada orang. Berikutnya, kalau boleh tahu suara-suara yang tidak diinginkan tersebut itu seperti apa Mas? Seperti suara ancaman atau suara intimidasi atau suara apa Kalau gitu? lagi bengong itu kebanyakan suaranya seperti mengancam Mas. Oh, Jadi kayak saya kadang di suaranya bilang saya suruh minum racun. Kalau lagi kegiatan itu justru suaranya nyuruh saya untuk menyerang yang lain. Ya misal kamu harus saja gitu. Apakah Bapak itu saat terdengar suara yang tidak diinginkan tersebut itu merasa tegang dan tidak nyaman? Jujur saya terganggu Mas, saya sedikit bingung. Ini suaranya orang lain yang nyuruh atau suaranya itu palsu. Jadi itu buat saya nggak nyaman karena aneh. Berikutnya, apakah seberapa besar gangguan yang Bapak alami seperti apakah mengganggu kegiatan kita lain atau apa? Jujur mengganggu, terutama kalau saya lagi itu Pak berkegiatan. Nah kalau saya lagi berkegiatan terus mendengar suara-suara saya disuruh untuk bunuh orang lain, nah itu saya
ya kegiatan saya terganggu, terus orang lain jadi terganggu itu mas. Apakah Bapak sudah bisa mengendalikan atau menangkal Kalau- suara tersebut atau belum, Pak? Kalau itu kan katanya disuruh mengalihkan suara, jujur saya belum tahu caranya mas. Oh, jadi gini mas, saya akan menjelaskan. Jadi mas, Bapak saat ini mengalami gangguan persepsi sensorik atau pendengaran. Nah, suara-suara tersebut itu berasal dari otak Bapak yang mengalami ya intinya otak Bapak itu menyuruh untuk suara-suara tersebut datang dari Bapak sendiri. Jadi untuk menanggulanginya dengan cara menghadapi. Jadi gini mas, saya misalkan ketika mas mengalami suara dan datang suara-suara tersebut dengan cara menghadapi, yaitu seperti ini. Yang pertama dibilang tolong berhenti, jangan lanjut, kamu itu bukan suara asli, seperti itu. Mas bisa mencontohkan? Kali ada suara ya mas? Iya, bisa Stop, berhenti, jangan lanjut, kamu itu bukan suara yang asli, kamu itu palsu. Bisa sangat bagus. Kasih contohkan mungkin itu. Jadi menghadapi tersebut bisa dilakukan dengan saat Bapak Zati saat sendirian. Kalau di tempat umum sebenarnya sangat mengganggu orang lain kan mas. Nah kalau di tempat umum biasanya mas bisa melakukan tersebut dengan cara di dalam hati. Misalnya dalam hati mas bilang seperti itu. Apakah Bapak Jati ada pertanyaan lain mungkin? Apakah masih bingung cara menanggulanginya? Apakah sudah paham? Ini saya udah paham mas cara menghadapinya. Cuma saya belum tahu nanti kalau menghadapi itu suaranya masih mengalahkan saya atau enggak. Itu nanti mas coba untuk sugesti yang lebih kuat atau melakukan yang lebih keras lagi atau dengan mental adrenalin yang lebih kuat lagi ya mas. Untuk mas Jati kedepannya agar bisa tetap sehat jiwa ya mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Untuk kita selanjutnya saya akan menjadwalkan Bapak di bulan hari. Apakah Bapak bersedia? Iya boleh mas. Kira-kira waktunya besok. Tapi saya kan shiftnya sampai malam nih mas, jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kira-kira Bapak bersedia di waktu jam berapa ya? Kalau gimana kalau saya mau tidur aja mas. Oh iya nggak apa-apa. Biar saya nanti tidur saya gimana. Oh iya baik mas. Untuk waktunya, untuk tempatnya tetap di sini saja ya mas, jangan aman. Tidak ada orang lain yang mengganggu ya mas. Oh iya. Terima kasih mas Jati. Saya Laziar izin pamit ya mas. Iya. Ampun.